Pemirsa, setelah Ari Lasso dibuat meradang, kini giliran anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, terkena imbas keteledoran salah satu maskapai swasta di tanah air. Kaesang yang tengah menaiki pesawat dengan tujuan Surabaya, mendadak dikejutkan dengan koper bawaannya yang mendadak tidak ada. Setelah ditelisik, ternyata koper miliknya itu justru terlempar ke Bandara Kuala Namu, Medan. Mengetahui jika kopernya berada di Kuala Namu, Kaesang pun membuat cuitan di Twitter dengan penuh canda, hingga dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada maskapai yang ia tumpangi. Tak ayal, tweetan Kaesang tersebut viral di jejaring maya. Tak ayal, cuitan Kaesang tersebut membuat gaduh warganet di jejaring maya. Cuitan Kaesang tersebut langsung dibanjiri retweet oleh warganet. Salah satu pengikut Kaesang menyebut, jika maskapai tersebut tak pandang bulu, mau anak presiden maupun rakyat kecil pelakuannya disamaratakan. Tak sampai di situ, banyak juga yang membuat meme kondisi atasan hingga kru maskapai tersebut saat mengetahui jika koper nyasar itu adalah milik putra bungsu Presiden Indonesia. Saking viralnya, pihak maskapai pun akhirnya meminta maaf dan langsung melakukan investigasi internal. Dalam Twitternya, Kaesang juga menulis jika kopernya telah sampai dengan selamat. Di tempat terpisah, ada Gisela Anastasia yang baru-baru ini menjadi sorotan di jejaring maya. Hal itu lantaran ada kejadian yang tak diduga yang dialami belum lama ini saat berada di bandara. Melalui instastory-nya, Gisel mengaku mendapat perlakuan kurang menyenangkan saat berada di Terminal D Bandara Soekarno-Hatta. Saat menunggu bagasi, tiba-tiba melihat seorang wanita yang merekam dirinya. Gisel dibuat bingung lantaran wanita di hadapannya itu tiba-tiba nangis. Bahkan Gisel secara spontan menawarkan diri untuk duduk di bangku sebelahnya lantaran tangisannya semakin keras. Dan ternyata wanita itu nangis lantaran ia menuding Gisel sebagai perebut suami orang. Mendengar teriakan itu, Gisel seketika terkejut. Ia pun sempat dibuat bingung antara hendak marah atau justru tertawa. Tak ayal teriakan histeris itu membuat Gisel menjadi pusat perhatian. Gisel pun akhirnya pergi tanpa menghiraukan wanita itu lagi. Di lain tempat, kabar bahagia tengah menyelimuti pasangan selebriti Aditya Zoni dan Yasmin Oh. Tepat pada 12 November 2022 lalu, Yasmin melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki di rumah sakit di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Kabar tersebut langsung dibenarkan oleh Aditya yang ditemui oleh tim Gospot secara langsung di rumah sakit bersama ayah tercinta, Suhendri Zoni Aururi. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. Pertama-tama mau informasi juga, udah lahir anak saya bernama Zain Serdar Enver Warman. Itu ya, agak susah sebetulnya pelafalannya, tapi nanti bisa dipelan-pelanin aja. Lahirnya itu kemarin, tanggal 12 jam 8:14 waktu Indonesia Barat, malam, jam 8 malam. Nah, ini berat badannya di 2,9 gram, 2,9 kilo maksudnya, sorry. Terus berat tinggi badannya 49 cm, lingkar kepala 30 cm, lingkar dada 31 cm, lingkar apa lagi ya? Ya itu aja dulu gitu. Dan alhamdulillah ya senang sekali anak pertama. Arti namanya itu pertama Zain Serdar Enver Warman itu jadi ada 3 negara sebetulnya artinya ya. Dari Zain Arab, terus Serdarnya Turki,
Enver-nya Jerman. Jadi kita menggabungkan arti nama itu dan tersusun rapi tuh, pemimpin tampan yang cerdas dan baik hati gitu. Yasmin kemarin kan sudah mau normal, ternyata memang ada kendala yang akhirnya membuat kami sepakat untuk melakukan sesar gitu. Dan ada ceritanya lagi, luar biasa ceritanya adalah ketika aku lagi syuting, aku mau on the way ke rumah sakit, ternyata ketubannya sudah pecah. Jadi itu yang mengharuskan Yasmin untuk sesar gitu. Pertama harus dijaga banget kan, apalagi kita benar-benar zero experience di sini gitu loh. Kita benar-benar berdua ini baru mulai jadi ibu dan ayah gitu. Ini ada salah satu challenges yang menurut aku itu luar biasa berat ya, karena kalau misalkan salah-salah sedikit ya gimana dong kan, kasihan babynya gitu. Tapi ya insya Allah lah kita pasti belajar, dan kita masih muda dan kita pasti ingin banyak tahu juga tentang cara merawat bayi, dan ini pun anak kita juga, jadi emang harus dirawat dan disayang-sayangin gitu. Pasti bahagia ya, syukur alhamdulillah nambah cucu lagi, apalagi laki-laki, sangat bahagia. Om selalu berdoa sebelum kelahiran ini. Om was-was juga kan, karena Yasmin minta normal gitu. Tapi akhirnya ya dia ambil tindakan untuk sesar gitu. Yeah. Jadi was-was juga, tapi tetap berdoa gitu. Pas lahir semalam, wah senang sekali. Langsung dari Malaysia, semasa kedengaran yang Yasmin sudah begitu ya, sudah hamil dan mau melahirkan. Aku dengan mamanya sentiasa berdoa kepada Arman dengan Yasmin, kesehatan mereka berdua. Jadi alhamdulillah dapat sampai kemari, sampai di sini dia sudah melahir, sudah keluar ya. Iya gitu ya. Iya. Oh ya benar, pas banget. Karena pas sampai kemari. Waktu uncle sama mama belum datang, itu baby Zen itu masih pembukaan kedua. Belum ada sama sekali kontraksi dan lain-lain. Ketika baru turun dari pesawat langsung pecah ketubannya, masya Allah. Jadi emang kayaknya nungguin kakek sama neneknya gitu, nungguin kakek juga gitu loh. Gitu. Jadi ya alhamdulillah ketika udah pada ngumpul keluarga-keluarga inti, bapak, uncle, mama, bang Amar, Kak Ibel, akhirnya Zen pas banget berarti ya. Zen keluar jadi pas di hari ayah gitu, luar biasa. Ya senang banget lah pastilah, karena kan ya kalau aku tipe orang yang ya udah yang penting gimana pun caranya baik-baik aja, sehat-sehat aja, nggak mau milih tanggal cantik atau apa, enggak, yang penting sehat-sehat aja. Dan alhamdulillah ternyata bertepatan dengan hari ayah. Berarti mudah-mudahan nanti kedepannya Zen akan bisa menghormati ayahnya gitu kan, bisa menghargai ayahnya, bisa membanggakan keluarganya juga gitu. Setiap wanita menginginkan proses persalinan normal, pun dengan Yasmin. Namun sayangnya karena ada sesuatu hal, dokter pun harus mengambil tindakan operasi. Meski demikian, Aditya bersyukur jika istri tercinta dan putra pertamanya diberi keselamatan. Bendaran kebahagiaan begitu jelas terlihat di wajah adik dari Amar Zoni tersebut. Setiap kali ditanya ihwal putranya, senyumnya terus mengembang. Oh iya pastilah, apalagi ini anak pertama juga kan. Ini luar biasa sekali bagi saya. Dan memang ya sebagai laki-laki ketika mendengar suara tangisan anak, apalagi anak pertama, itu luar biasa banget. Saya sampai nangis di ruang operasi, saking nggak bisa terkontrolnya, sambil ditenangin sama dokter lah. Saking saya excited dan senang sekali gitu loh. Dan alhamdulillah Zain sempurna, nggak ada kekurangan apa-apa. Alhamdulillah lagi istirahat juga di ruang observasi gitu. Baru umur baby Zain kan baru 24 jam ya dari sekarang ya. Ntar jam 8 udah 24 jam umurnya. Jadi kita belum merawat sepenuhnya sih, masih dirawat sama dokter-dokter di sini, masih dirawat sama suster di ruang observasi yang tadi saya bilang gitu. Jadi emang belum dirawat sama kita, tapi Yasmin udah mulai datang untuk nyusuin gitu. Momen pertama menggendong pasti udah laki-laki yang sudah menikah pasti akan merasakan yang luar biasa banget ya. Karena kita seperti
bangga banget gitu loh, bangga ketika kita punya anak gitu kan, apalagi laki-laki gitu kan. Jadi suatu kebanggaan bagi saya menggendong anak tuh agak kaku sih. Dokternya dan susternya juga bilang agak kaku ya. Saya bilang wajar lah, kan saya belum pernah punya anak gitu kan. Agak kaku gitu kan. Jadi ya udahlah, pelan-pelan belajar pasti bisa kok. Sayangnya, saat ditemui di rumah sakit, Aditya tak bersama dengan Yasmin lantaran ia masih dalam tahap pemulihan. Meski demikian, kondisi bayi dan ibunya cukup baik. Yasmin lagi bed rest, lagi istirahat karena disuntiknya ya pas kelahiran sesar gitu kan. Jadi memang masih ada efek-efeknya. Jadi sekarang lagi di kamar gitu, lagi di atas. Pada saat sekarang juga udah bisa jalan, tapi mungkin agak sedikit kurang ini juga gitu, kurang sadar juga gitu. Tapi alhamdulillah recovery-nya cepet sih. Jadi mungkin nanti untuk saat ini kita memang maunya sih untuk memperlihatkan wajahnya di 1 bulan ke depan. Itu jadi memang belum bisa kita lihatkan wajahnya dulu. Karena ya menurut aku sih kurang bagus lah ya kalau misalkan newborn, bayi baru lahir udah dilihatin wajahnya, kurang bagus menurut aku. Jadi kita berdua sepakat untuk memperlihatkan wajahnya di bulan depan gitu loh. Tapi untuk hanya sekedar dari jauh atau matanya sih udah bisa kelihatan sebetulnya, tapi nggak terlalu jelas banget, itu udah bisa kelihatan. Kalau menurut aku sih perpaduan kita berdua. Bukan hanya Aditya dan istri yang bahagia dengan kehadiran anggota baru, Zain, Serdar, and Warman dalam keluarga Trahzoni. Irish Bella dan juga Amar Zoni pun larut dalam kebahagiaan. Bahkan Amar dan Irish begitu antusias menyambut keponakan baru mereka. Apalagi sang kakak baru melahirkan anak keduanya. Pasti belajar dari Bang Amar dan Kaibel juga sering juga kesini. Baru tadi siang ya kesini. Memang Kaibel ini perhatian banget sama Yasmin gitu lah. Mungkin sama-sama ibu rumah tangga juga lah ya, sama-sama wanita juga. Jadi saling memberikan semangat dan support gitu loh. Dan ya tadi kesini, kemarin juga kesini juga. Kaibel sering kesini nanyain Yasmin keadaannya seperti apa dan ngasih tahu Yasmin begini ini nggak boleh gitu kan. Karena mungkin Kaibel udah punya pengalaman itu gitu loh. Jadi nggak mau kalau misalkan Yasmin salah kayak Kaibel dulu gitu misalkan kesalahannya gitu loh. Karena babynya masih belum bisa ditengokin karena ada beberapa sedikit kendala, tapi alhamdulillah udah baik-baik aja. Jadi belum bisa ditengokin dulu. Nanti mungkin setelah jam 8 ini mungkin bisa ditengokin karena udah 24 jam kan. Jadi udah bisa dilihat. Mungkin besok lah teman-teman dan keluarga ya. Keluarga udah beberapa datang sih kayak Bang Amar, Kaibel, Panji bapak dan mamanya Yasmin juga. Bapaknya Yasmin dari Malaysia juga datang. Baru itu aja keluarga inti yang datang. Kalau untuk teman mungkin besok.